Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Film diawali dengan seorang pemuda bernama Baron yang baru saja dimasukkan dalam penjara dengan tuduhan yang masih belum diketahui. Di situ dia disatu-selkan dengan pria bernama Otis. Seperti biasa, Baron sebagai napi baru ditanya kejahatan apa yang dia lakukan. Tapi Baron mengaku jika dia bukan kriminal. Apakah Baron ini tidak bersalah, kawan-kawan? Entahlah. Okay, because everybody innocent. Are you innocent? Pas ditanya balik, Otis mengaku jika dia adalah kriminal telah melakukan banyak kejahatan dan juga mengaku jika soal melarikan diri dari penjara dia jagonya. Baron pun bertanya jika Anda jagonya kenapa Anda sekarang di sini. Otis pun menjawab ini hanya untuk sesaat kawan. Well, I need to get it. Tapi itu tidak penting, yang paling penting ternyata Baron berencana kabur dari penjara secepatnya karena dia akan menemui pacarnya besok tepatnya pukul jam 2:30 dan meminta bantuannya. Jika Otis bersedia, dia akan memberikan uang sebanyak $250.000. Mendengar itu, meskipun sempat ragu, Otis pun setuju asalkan Baron bisa meyakinkan dia jika apa yang dikatakannya itu benar. Oh fucking gumbo. Yeah. You gonna make me believe? Well, mulai dari sini Baron pun bercerita sebelumnya dia adalah pria kesepian yang dia punya hanyalah ibunya. Ibunya sendiri sakit parah dan hanya terbaring di kasur setiap hari. Demi untuk membeli obat buat sang ibu dia bekerja di kantor pos. Tapi suatu hari dia dipecat bersamaan dengan biaya obat ibunya yang semakin mahal. Tapi dia berjanji pada ibunya bagaimanapun caranya dia akan cari uang untuk membeli obat-obat itu. Meskipun begitu dia sama sekali tidak menemukan satupun pekerjaan. Di saat lagi pusing memikirkan masalahnya, di situ dia tidak sengaja bertemu dengan gadis cantik bernama Marmalade. girl of my dreams. Huh? I thought I stumbled across a dead body. Marmalade sendiri tadinya mengira Baron ini sudah mati, maka dari itu dia singgah. Tapi setelah mengetahui dia salah, dia pun pergi saat itu juga. Tapi dia kembali lagi sebagai orang pendatang dan menyuruh Baron untuk menemaninya keliling di kota ini. Mendengar itu, Baron pun bersedia untuk menemani. That sounds like a name in Jelly Roll. You okay? Semenjak pertemuan itu mereka menyadari jika punya banyak kesamaan. Diketahui juga Marmalade ini kabur dari rumah setelah mengetahui ibunya menikah lagi. Juga memiliki penyakit anosmia bawahan yang mana dia itu kehilangan indera penciuman. Mengetahui itu Baron sangat bersedia mengizinkan Marmalade tinggal di rumahnya dan juga memperkenalkannya dengan sang ibu. Baron's told me like a shit ton of Well, I'm tired. Right, yeah. Come up with another plan. Suatu ketika Marmalade tiba-tiba mengajak Baron untuk merampok bank. Mendengar itu dia bingung tapi Marmalade serius. Come on, this fun motherfucker here, bud. Like some real G's, huh? Yeah. Alright, keep going. Setelah diberi kecupan manja dan dipikir-pikir lagi dengan obat ibunya yang mahal, dia pun setuju. Rencana pertama Marmalade adalah 1 pengintaian, 2 kendali lokasi, 3 latihan senjata, 4 penyatuan tim dengan cara Semenjak itu mereka semakin bersatu, di mana-mana selalu berciuman dan juga membuat tato tanda cinta mereka. Tapi tato di kaki Baron salah dan terpaksa mengakalinya dengan tulisan mama. Teringat dengan mamanya, dia pulang merawatnya dan memberitahu jika dia jatuh cinta dengan Marmalade dan juga rencana yang ingin merampok bank. Tiba-tiba ibunya tak sadarkan diri beberapa detik, lalu dia melihat obat ibunya yang tinggal sedikit, menyadari ada yang hilang. We're gonna make this work, okay? Besoknya mereka menjalankan rencana kelima, yaitu mencari rumah aman untuk dijadikan tempat persembunyian. Lalu rencana keenam penyamaran, mengambil topeng di toko dengan cara merampoknya sebagai pemanasan karena ternyata besok adalah hari H. Meskipun masih belum siap demi untuk tidak mengecewakan Marmalade dan obat untuk sang ibu, dia pun mau tidak mau harus tetap siap.
Malamnya karena terbawa suasana, Marmalade pun bergoyang di atas Baron. Lalu ibunya tiba-tiba batuk. Baron yang ingin memeriksa digantikan oleh Marmalade yang sudah dianggap sebagai ibu mertua. Tapi tak lama sudahnya, Marmalade berteriak mengatakan ibunya telah meninggal. What happened? What happened? Fuck, is she dead, puppet? Why like this? What happened? You alright? Kembali ke waktu sekarang, mendengar itu Otis pun turut berduka atas meninggalnya ibu Baron. Lalu dia juga bercerita jika ibunya juga memiliki penyakit. Dia tidak tahu apakah ibunya masih hidup atau tidak, karena mulai dari kecil dia sudah pisah dan ibunya sekarang berada di Kingston, Jamaika. Baron pun menasihati agar pergi mengunjunginya, karena bagaimanapun itu adalah ibu kandungnya sendiri. Bersamaan dengan itu, waktu makan pun tiba. Di sini Otis memberitahu jika pasti ada napi yang akan cari masalah. Maka dari itu setidaknya jangan terlihat seperti pecundang. Usap air mata, berjalan dengan tegap, bungsungkan dadah dan kencangkan kedua pantat. Pas lagi makan, niat baik hanya ingin memberitahu kepada pria badan besar di samping jika ada sisa makanan yang menggantung di jenggotnya. Tiba-tiba untungnya sebelum terkena tinju ada Otis yang membantunya. Alhasil Otislah yang ditahan oleh para sipir penjara. Tapi ternyata Otis adalah seorang FBI yang sedang menyamar, cuy. Semua pertemuan tadi sudah direncanakan. Target utamanya sendiri bukanlah Baron, tapi melainkan Marmalade yang sudah jadi buronan selama 2 tahun atas kejahatan yang sama, yaitu perampokan bank. Si Marmalade ini ternyata bukan hanya 1 kali telah merampok bank, tapi sudah beberapa kali. Maka dari itu Otis sudah menyeting semua ini agar dia bisa mendapatkan informasi dari pacarnya, yaitu Baron. Tapi masih ada yang belum diketahui, dan itu yang paling penting, yakni lokasi di mana Marmalade berada, karena Baron sendiri juga tidak tahu itu. Yang dia tahu hanya Marmalade dan dia akan bertemu di tempat rahasia dan di situ pasti ada Marmalade. Tapi Baron tidak mau memberitahu tempat itu, entah apa alasannya. Otis juga tidak bisa memaksa karena itu akan membuat Baron curiga. Jadi untuk sekarang dia akan tunggu ceritanya sampai selesai, dan jika lokasinya masih belum diketahui, maka hanya ada satu caranya, yakni membiarkan Baron lepas, biarkan dia pergi menemui Marmalade dan mereka hanya mengikutinya secara diam-diam. Look, I don't know if you don't hear this, but you just go meet me in our spot. Sebelum Otis masuk kembali lagi di sel, Baron tadi sempat diperlihatkan sedang menelpon Marmalade. Kemudian Baron lanjut bercerita, setelah kematian ibunya dia memutuskan untuk tidak merampok bank, tapi dengan rayuan manis Marmalade dan juga memberitahu jika dia sedang mengandung anaknya, itu langsung membuat Baron kembali pada rencana. Tugas Baron sendiri dia yang akan mengendarai mobil, sedangkan Marmalade yang akan merampok sendirian. Sebelum masuk, Baron sempat berkhayal dia dan Marmalade sedang berdansa. What are you doing? Get the driver's. Setelah berhasil, mereka langsung menuju ke rumah persembunyian. Sampainya bukannya merasa senang, Baron justru merasa curiga kepada Marmalade yang terlihat sudah biasa melakukan hal seperti ini. Dan juga jumlah uang yang Marmalade curi sangat banyak, tidak sesuai kesepakatan. Di sini Marmalade akhirnya mengaku jika sebelumnya dia juga sudah pernah merampok bank. Baron yang baru mengetahui itu memilih menyendiri untuk menenangkan pikirannya. Puppet. Did you just fart? Wait, I thought you can't smell. Di sini kita diperlihatkan dengan sikap aneh Marmalade yang mengetahui jika Baron telah kentut. Padahal Baron tadi kentut tidak bunyi tapi bau. Apakah Marmalade ini sedang menyembunyikan sesuatu? Entahlah. Tapi meskipun begitu, Baron masih tetap tidak curiga sama sekali. Setelah merasa pikirannya sudah membaik, dia keluar dan menemukan Marmalade yang sedang memasak. Di situ Marmalade menyuruhnya mengambil topeng di mobil untuk dibakar buat menghilangkan jejak. Di saat dia ingin mengambil topeng, di situ dia menemukan obat ibunya yang berada di mobil. Mengetahui itu, dia menodongkan pistol kepada Marmalade, tapi Marmalade masih juga beralasan. Belum juga selesai, tiba-tiba polisi datang menyergap mereka. Dalam situasi seperti itu, mereka pun melupakan masalahnya sejenak dan memutuskan untuk berpencar. Lalu bertemu di tempat yang hanya mereka lah yang tahu, tepatnya jam 3 sore. Tapi di sini bukannya lari, Baron lebih memilih untuk menyerahkan diri. I loved anyone like I love you. You're the man of my fucking dreams. I'm big or don't dream at all.
Mendengar semua itu, Otis bertanya apakah Baron percaya jika Marmalade betul akan datang di tempat pertemuan itu. Baron pun menjawab pasti dia datang karena dia masih percaya sama Marmalade. Setelah itu, Otis pun memilih untuk membantu Baron melarikan diri. Karena dia FBI, tentu itu sangat mudah baginya. Put this on, get in. Hey. Otis bersama dengan tim pun pergi mengikuti mobilnya Baron dari jauh. Tempat yang pertama disinggahi Baron adalah makam ibunya. Di sini Otis kasihan pada Baron karena mendengar semua ceritanya dia tahu jelas jika Baron ini hanya diperalat oleh Marmalade. Setelah itu mereka terus mengikuti sampai Baron singgah di toko es krim. Lalu terus lanjut sampai di mana Baron singgah dan Otis merasa Marmalade berada di mobil dan... You see her? Ya, ternyata itu bukan Baron dan Marmalade juga tidak ada. Itu hanya orang yang disuruh oleh Baron. Sementara di tempat Baron, dia ternyata pergi ke rumah tempat persembunyian untuk mengambil uang-uangnya. Sambil bicara sendiri mengatakan, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Setelah itu memotong rambutnya. Oh, I don't know what you're talking about. Kembali ke Otis, dia pergi ke makam ibunya Baron dan menyadari suatu hal. Untuk memastikan dia pergi mengecek rekaman CCTV perampokan bank. Dan ya, sangat-sangat tidak terduga ya guys ya. Ternyata yang merampok bank bukan Marmalade, tapi melainkan Baron itu sendiri. Karena terlihat di kaki pelaku ada tato yang bertuliskan Mama. Di tempat Baron sendiri dia menyamar sebagai ibu-ibu dan berhasil mengelabui polisi yang berjaga di situ. Lalu dia pergi ke toko untuk membeli obat yang sudah dipesan hari-hari sebelumnya. Kembali ke Otis, di sini Otis menyadari jika Marmalade itu tidak ada. Dia bukan tersangka, yang tersangka adalah Baron itu sendiri. Tak lama sudahnya anak buahnya juga menemukan alamat dari pelacakan panggilan telepon yang dilakukan Baron pas di penjara. Lalu tancap gas ke lokasi, yang mana itu tempat apotek yang disinggahi Baron tadi. Di sini dia pusing lagi karena tidak menemukan satupun petunjuk. Tapi setelah melihat kue pie yang ada di kaca mobilnya, yang mana itu adalah kue yang biasa Baron berikan pada ibunya yang ada di dalam cerita, dia menyadari jika Baron sendiri yang telah menaruh kue ini dan langsung pergi menemui penjaga toko. Di sini penjaga toko mengatakan Baron tadi telah membeli obat untuk ibunya dan setelah itu pergi membeli tiket di sebelah. Agent Huxley? Sampainya si penjaga di situ justru mengetahui jika Otis ini akan datang dan memberikan surat atas perintah dari Baron. Setelah dibaca, inti dari surat itu memberitahu jika sekarang Baron pergi merawat ibunya. Ternyata ibu Baron belum mati dan juga terdapat tiket ke Jamaika yang mana Baron beli hanya untuk Otis buat pergi menemui ibunya. Dan juga dari awal Baron memang sudah mengetahui jika Otis ini adalah FBI. Lalu kita berpindah ke tempat Baron yang pergi menemui ibunya di panti jompo yang terlihat kondisinya sehat-sehat dan film pun tamat.